Kalau nggak gol-gol itu penasaran, saya cuma ngomong Anya Geraldine. Pakai kata-kata kasar segala macam. Oh, saya punya ilmu untuk bisa menegur itu. Bener nggak Kang Eko nyerang terus pansos? Bener nggak itu Kang Eko? Kalau mau ngomong terus bikin ribut mendingan pakai akun sendiri kalau saya gitu. Sampai Eko Andreas Marbun tuh nyindir-nyindir gua. Bukan kemarin aja. Saya mengikuti kok waktu Valentino ini setelah mendapat something gitu ya. Lo mau apa? Lo mau pansos dari gua? Oke, selamat wayah gini, bobotoh salam dunia dan CSS Mangahil tentunya di Zoom Buricak Burinong nih, namanya Buricak Burinong, Bung Jebret. Terima kasih sama Bung Jebret sudah memberikan kesempatan sama saya untuk sharing dan ngobrol-ngobrol enteng lah, ngobrol-ngobrol ringan. Terima kasih juga buat Kang Eko. Bung, selamat bergabung Bung. Terima kasih Kang Gusdul untuk undangannya. Juga udah lama nggak ngobrol bareng si Kang ya, Kang Eko. Kang Eko. Jadi ini perlu informasi juga nih, ya ini banyak yang nggak tahu nih ya. Valentino Simanjuntak itu nggak asing sama Bandung, Kang Gusdul. Jadi Valentino Simanjuntak itu kuliahnya di Bandung. Jadi makanya kalau ada yang ngomong alus, aduh eta naon gitu ya, dikira itu tuh spontan, sekarang enggak gitu. Jadi logat Sunda segala macem udah familiar kalau sama Kang Valentino Simanjuntak. Dulu tuh kami tuh beda 3 angkatan ya. Dan ini bukannya ngebagus-bagusin karena kita satu forum, sekarang enggak. Jadi kalau ada angkatannya Kang Valentino, angkatan 2000, yang cukup saya perhatiin ya, stylish, terus main bolanya jago ya, atletis juga badannya untuk ukuran mahasiswa saat itu, ini Valentino Simanjuntak. Cuma yang di luar dugaan dia jadi artis, itu aja sebetulnya. Itu aja. Jauh sama Kang Eko ya? Ya kirain mau jadi apa, pengacara apa gitu ya. Enggak, maksudnya sekarang juga jadi pengacara. Masih aktif ya, terdaftar di Pradi ya. Terdaftar mah terdaftar. Nah, jadi banyak yang nggak tahu kalau Kang Valentino ini masalah hukum ini ya, itu sudah sangat familiar, fasih. Jadi bukan dibuat-buat ketika ramai kemarin aja gitu loh. Kemarin kan sempat ramai. Nih Kang Eko, saya ke Bung Valen dulu nih, ke Bung Jebret. Bung Jebret, kan tadi seperti yang diuraikan sama diterangkan sama Kang Eko, Bung Jebret sebagai pengacara juga. Kenapa sih lebih memilih ke entertain? Itu kalau ditanya tuh bukan ke sepak bola itu nanti, tapi ke keputusan untuk mengikuti apa yang membuat kita menikmati, senang, happy dengan yang kita kerjain sih. Jadi waktu itu masih jalannya sebagai karyawan di kantor hukum, terus ada kesempatan buat nge-MC-in kawinan yang MC-nya lagi tiba-tiba sakit. Nah akhirnya kita ambil jobnya, terus happy gitu loh. Habis itu lagi nongkrong sama anak-anak bola, ada yang nawarin casting buat kabel TV, kita diajakin juga, dapet, terus akhirnya kerjanya double gitu loh. Itu dini hari siaran, terus di kantor pagi sampai sore gitu. Pagi sampai sore. Sampai akhirnya kok lebih happy di bola ya, walaupun pendapatannya dulu lebih gede di kantor kan. Iya, betul. Gitu. Tapi akhirnya ya udahlah, cobain aja di full time aja di dunia entertainment, tapi masih sports kan, waktu itu kan olahraga doang gitu ya. Jadi ya mencoba di situ dan akhirnya sampai sekarang gitu deh. Sampai sekarang. Tapi masih di kantor juga masih aktif sekarang. Kalau kantor hukum udah enggak ya, kantor hukum udah enggak. Cuma kalau masih berprofesi sebagai itu dengan keahlian kita yang kita punya masih gitu. Jadi sewaktu-waktu itu akan kita pakai, itu bisa kita pakai, termasuk juga misalnya untuk memperkarakan orang, untuk urusan keluarga gitu ya. Lalu kemudian juga untuk mengedukasi orang seperti kemarin itu perlu, karena gini, kan gue dibilang orang yang tidak educated well ya. Karena ngomongnya bikin orang berantakan segala macam. Tapi ketika gue menggunakan tata bahasa yang memang gue miliki juga dan gue keluarkan, sampai Eko Andreas Marbun tuh nyindir-nyindir gue. Makanya gue juga heran, maksud gue
Lo mau apa? Lo mau pansos dari gua? Lo pengen Iya. ikut-ikutan? Heeh. Atau mau apa gitu loh? Mau Karena pansos. kalau netizen gua nggak ada masalah. Tapi kalau emang circle gua yang biasanya baik gitu ya, terus tiba-tiba mau nyeting sesuatu tapi nggak ngomong. Aduh. Nah itu gua agak keberatan. Ini sekarang ke Kang Eko, bener nggak Kang Eko nyerang? Biar klarifikasi di sini kebetulan ada Kang Eko, ada Bung Jebret juga. Bener nggak Kang Eko nyerang terus pansos? Bener nggak itu Kang Eko? Kalau saya sih bukan nyerang ya. Uh, Kalau yang masalah cicit solot, salah ya, tekuk silit ya. Nah saya malah sekarang dibalikin, cicit solot itu malah sering saya pakai juga gitu. Saya pakai juga tuh cicit solot apa sampai sekarang masih suka saya pakai gitu. Cuma mungkin teringatnya kasus yang Valentino gitu. Nggak tahu ya, maksudnya kalau saya sih kalau misalkan ada kecenderungan nyerang ya nyerang apa ya biasa aja sih kalau saya ya. Yang tahu saya gitu ya, saya tuh tipikal orang yang belak-belakan, vulgar. Jadi nggak pernah pakai akun palsu gitu loh. Ngapain nggak tertarik aja gitu. Kalau mau ngomong terus bikin ribut mendingan pakai akun sendiri kalau saya gitu. Oke. Berarti enggak ya? Tuh Bung udah dijawab sama Bung Eko tuh. Kalau Eko ya gue sih tahu tipikal dia seperti apa. Ya jadi gue bisa melihat dari kacamata gue, nggak tahu bener apa enggak, tapi dia tipikalnya gini. Jadi gue juga tahu ketika dia begini, ya bagi gue punya kesimpulan sendiri gitu loh. Berbeda dengan yang misalnya gue anggap kalau si ini kayak gimana nih, makanya kan gue nanya sama dia juga, lo tahu si akun ini nggak gitu? Karena ada akun yang memang malah ngincer gitu ya, ada akun yang memang dia mengungkapkan keresahannya sendiri gitu loh, bukan mencari momentum gitu kan. Oke. Tapi udah clear ya semuanya ya, Bung? Enggak, gua sama Eko. Enggak, sama yang lain ini. Kalau sama Eko mah udah pasti clear. Sama yang lain clear aja gitu. Cuma seperti Eko yang sudah menunjukkan kapasitasnya untuk stand up against many people tentang DRC ya, tentang KAS. Dan benar ya, terbukti benar ya. Gua nggak bilang benar atau tidak benar, ya itu urusan si Eko dengan grup sana. Tapi bagi gue juga bisa menunjukkan gini, ketika lo bilang gue orang yang alay, cuman modal teriak doang, kemudian juga tidak mengedukasi orang. Yang pertama jawaban gue, lo kalau mau diedukasi sekolah. Makanya jangan bolos kalau sekolah. Gue sekolah sampai S2, bentar lagi S3 kan gitu. Itu berarti gue sekolah. Ya. Berarti gue mengedukasi diri gue sendiri. Jangan lu berharap edukasi itu dari TV gitu loh. Malah mending lu dari YouTube kalau mau edukasi, jadi dari TV. Yang kedua, ternyata gue punya bukan bipolar, tapi gue punya sebenarnya kemampuan yang lain juga. Yang ketiga gue kemudian munculkan, orang juga selalu namanya haters gonna hate kan. Orang ternyata bilang, wah lu sombong lu. Sekarang gue gak mau gini, dikit-dikit nanti lu tuntut, dikit-dikit nanti lu ini. Lah, ya terserah lu, tapi gue cuma pengen kasih tahu, nih, gue juga bisa berbicara yang kata lu alay, tapi kemudian gue juga bisa berbicara yang kata lu hukum itu katanya nakutin orang. Nanti gue akan keluarin konten, gue berbicara bahasa asing, gitu loh. Jadi kan kita tergantung panggungnya. Iya, betul, Kang Gusdul. Ya. Yang diucapkan oleh Valentino Simanjuntak itu betul. Kalau lihat postingan saya di medsos ya, urakan, kadang-kadang mesum apa ya. Tapi ketika saya, kan nggak mungkin ya kalau misalkan orang yang cuma sekedar bisa begitu diundang sama DPR RI loh saya. DPR RI. Betul. Di berbagai kementerian saya jadi pembicara. Ya kalau di kementerian itu saya nggak akan ngomong yang aneh-aneh, yang jorok-jorok. Substansi gitu loh. Dan bener kata Valen ya, tergantung panggungnya. Saya kan di medsos memang buat ekspresif, lucu-lucuan gitu. Lucu-lucuan, pansos gitu kan, biar banyak follower. Kalau misalkan saya di Instagram, cara untuk gini tidak boleh begini, ngapain, udah ada yang lebih punya nama baik gitu ya. Kalau saya kan namanya tercemar, kalau di Instagram tercemar nama. Ya. Tapi kalau di dunia akademis saya kepake banget gitu loh. Betul. Berbagai kampus manggil saya. Justru mungkin gini Kang Gusdul, saya kan selalu bilang waktu saya bawain acara ya, ternyata bukan sejarahnya yang salah, tapi dulu yang ngajar sejarah mungkin membuat kita berpikir sebagai murid bosen. Makanya waktu gua dulu bawain acara Indonesia, kalau bukan orang ngelihat dari lebaynya, gua kan banyak memberikan informasi tentang perjuangan, tentang kutipan pahlawan, tentang sejarah-sejarah yang ada. Yang ternyata kalau dibawakan dengan pas, itu menarik. Sama mungkin seperti Eko. Eko punya keahlian di bidang hukum.
Nah, untuk orang tertarik dengan apa yang ia sampaikan di bidang hukum, dia perlu dari sisi nyelenehnya dulu. Sehingga kemudian dia masukin tuh barang dari sisi substansi ilmu, akan masuk. Seperti kalau kelas kakapnya Hotman Paris lah. Orang akan melihat dia dari sisi cewek-cewek segala macam. Tapi lu lihat, subuh dia posting bahwa dia udah bangun. Dia posting tentang perkaranya, dia baca materi perkaranya setebal itu. Ketika orang biasa cuma sekedar dengerin pengacara, mungkin nggak masuk. Tapi dengan banyak sisi lain, pintu yang bisa dia ajak orang masuk, akhirnya orang tuh banyak belajar loh. Jadi jangan melihat orang selalu dari nyelenehnya, dari ngaconya. Pelajari dia lebih dalam, jangan sampai lu salah memilih lawan gitu. Ya, kadang-kadang kan karakter di kita itu rata-rata seperti itu, pengennya yang instan, dilihatnya sebelah aja. Pintu-pintu lainnya nggak dilihat nih, Bung, seperti itu nih. Setuju nggak? Gue sih setuju banget ya, karena gini, ini misalnya nih Kang Gus Dul, gue yakin Kang Gus Dul lagi banyak jaimnya nih sekarang ya kan, karena ya benar, kok tahu? Saya takut salah nih. Bener nggak? Takut Karena salah. Bener, saya jujur, bener. Gua nggak usah tahu Kang Gus Dul dari lihat Google, tapi saya nih orang banyak nggak tahu juga. Saya juga certified behavior analyst. Saya penganalisa orang bersertifikat. Jadi dari pilihan Kang Gus Dul pilih kacamata model itu, pakai anting 2 hitam di situ, jenggotnya seperti itu, pilihan rambut dan warnanya seperti itu saya bisa menganalisa Anda orang seperti apa. Nah, tambah lagi sekarang tambah lagi sekarang jamnya warna kuning saya lihat. Nah, itu ada ilmunya Kang gitu. Jadi saya pun tahu Kang Gus Dul bukan lagi jadi orang. Saya lagi dari tadi langsung ngegas berusaha supaya Kang Gus Dul balik ke Kang Gus Dul yang asli. Tapi kan dari tadi saya lihat dia jaga image, bener nggak kok? Iya. Bener, saya jujur. Saya yang nyuruh jaga image. Jujur. Kalau enggak bisa masuk penjara saya bilang. Karena pengacara tadi nelfon dulu, saya nelfon dulu katanya Kang Gus Dul, pokoknya kita ngobrol santai-santai aja ya. Saya biasanya orangnya nyerang sih, Bung. Nyerang tuh? Jangan mau. Nyerang. Saya kalau diserang langsung one on one malah happy karena saya bisa langsung jawab. Oh gitu. Oke, kita ulang. Kalau gitu kita ulang kok. Ayo kita mulai dari serangan dari awal. Udah diulang aja. Oke, sekarang saya nyerang. Bung Pak. Nyerang, kita serang sekarang. Nih, Valentino Simanjuntak ya. Valentino Simanjuntak. Oke, Bung Jebret ini banyak dikatakan orang yang kasus kemarin itu katanya lebay. Bahkan bukan hanya netizen, media juga banyak yang mengatakan yang tulis berita Bung Jebret itu lebay, terlalu lebay. Penyampaiannya tidak attitude yang itu bla-bla seperti itu. Nah, Bung Jebret sendiri setelah tadi saya penjelasan dari Bung Jebret kan tidak seperti itu karena ada sisi-sisi lain penyampaian dari pahlawan-pahlawannya sendiri seperti itu. Nah, Bung Jebret langsung klarifikasi, langsung orang-orang sampai telepon yang punya Bali United, siapapun istilahnya, Bung Jebret, ya gua serang balik deh, seperti itu. Nah, dari sini Bung Jebret menerima nggak nih ketika media, kita nggak bicara netizen nih, kita bicara media. Saya baca, bahkan Bung Jebret seperti itu, lebay ya katanya. Nah, gimana nih? Saya biasa aja sih, karena gini, ketika namanya program itu harus dijual kan. Oke, betul, program gitu. Dijual ya. Indosiar udah punya Rendra yang baik dan benar. Saya nggak akan pernah bisa punya kualitas suara seperti Rendra, punya kemampuan artikulasi seperti Rendra yang sangat broadcasting voice, punya kemampuan pengetahuan sepak bola Indonesia seperti Rendra yang sudah 15 tahun bawain Liga Indonesia. Jadi saya harus temukan keunikan saya yang lain daripada saya jadi follower dia. Keunikan saya yang lain sejak dari 2013 sudah terbukti. Kalau kata Pangeran Sihaan, saya akrobatik kata. Kalau kata orang TV, kalau kata netizen yang banyak, saya ada yang bilang lebay. Ada orang lain yang bilang saya punya kemampuan kecepatan ngomong yang sangat cepat tapi jelas. Dan saya punya hal yang saya anggap ada dari diri saya adalah selalu kreatif. Jadi setiap saya dapat kesempatan di season baru dengan season baru selanjutnya, saya selalu cari cara untuk diomongin orang. Nah di Piala Menpora kemarin, saya cari cara yang lebih akademis. Saya ambil idiom-idiom dari komentator bahasa Inggris.
yang saya sharingkan di dalam sosmed saya untuk saya cari bareng-bareng dengan netizen apa enaknya dalam bahasa Indonesia. Dan saya kasih hadiah. Tapi selama penyisihan, hal tersebut tidak naik, tidak diomongin orang. Peringkat Piala Menpora itu di peringkat di atas 10 besar secara share rating. Oke. Ya. Setelah perempat final, saya diminta oleh tim produksi kembali lagi ke jebret yang sebelumnya. Kembali lagi ke jebret yang heboh, bukan yang lebih edukatif. Oke. Tapi saya nggak mau balik lagi ke terlalu banyak kata-kata yang dulu. Jadi saya cuma temukan 2 kata baru kok kemarin. Kalau nggak gol-gol itu penasaran, saya cuma ngomong Anya Geraldine. Yang bikin penasaran. Sama satu lagi saya ngomong apa tuh? Saya lupa. Akhirnya itu yang viral. Ya, kemudian digorenglah kata-kata mudah-mudahan besok jangan hiperbola. Kemudian digoreng lagi gerakan mute massal. Ya, betul. Itu saya tidak ada masalah. Tapi yang ngatain saya silit, pantat segala macam, itu yang bagi saya masalah karena sekarang anak saya main Instagram juga. Ya, dia harus lihat bapaknya bisa stand up for this family gitu loh. Jadi selama cuman gerakan mute massal, kita boykot, kita minta Indosiar memecat dia. That's not a problem. Tapi kalau udah pakai kata-kata kasar segala macam, oh saya punya ilmu untuk bisa menegur itu. Oke. Ya kan? Betul. Jadi bukan baper, ini hak warga negara yang ketika dia punya privacy yang memang dilanggar, dia coba untuk membela dirinya. Kalau emang nggak bisa, ya nggak apa-apa. Tapi kan untungnya pihak admin tersebut dengan gentlenya dia akhirnya mau menemui dan saya apresiasi itu untuk hal tersebut. At the end, Ikatan Cinta tetap di peringkat pertama, tapi kita menyusul dari share rating yang cuma di bawah 10 sampai ke share rating 35. Nah sekarang dari sisi mana saya harus menilai? Dari sisi netizen yang bikin yang katanya bilang saya lebay, atau dari sisi marketing yang menunjukkan bahwa ternyata itu berhasil. Share ratingnya tinggi, iklannya dijual banyak, dan ternyata banyak netizen juga yang senang saya begitu. Ayo, jangan gini, janganlah jadi komentator atau presenter yang abu-abu, lu mau main aman, gitu loh. Kalau mau jadi nyentrik-nyentrik banget, bagus-bagus banget, jelek-jelek banget. Jangan yang setengah-setengah, lu nggak jadi siapa-siapa. Itu. Nah, uniqueness-nya apa? Itu uniqueness saya seperti itu. Kalau masalah Eko tadi bilang bahasa daerah, itu kalau saya pikir-pikir itu album saya ketiga. Karena album saya pertama tentang pahlawan, tentang nasionalisme. Album saya kedua Jedar, nggak laku, itu di Net TV. Oh, Jedar, iya. Album saya ketiga itu di Indosiar, logat-logat yang saya bisa. Sunda saya bisa, Betawi saya bisa, Batak saya bisa. Itu saya mainin gitu. Baru habis itu ada lagi Jebretpedia yang kamus-kamus football glossary tapi ala saya gitu loh. Ya, baru Siapa Kita. Ini juga viral kan? Pak Jokowi aja sampai ngomong. Iya. Siapa Kita Indonesia itu. Pak Jokowi ngomong di headline Kompas waktu itu dia lagi di Lombok tapi ngasih tahu semangat buat Asian Games. Siapa kita? Itu kita yang nyiptain, bosku. Ya kan? Ya betul. Gitu loh. Walaupun ini terinspirasi dari teman-teman TNI atau polisi ya. Kalau dia lagi baris kan memang siapa kita kan gitu kan. Iya betul. Nah, bahkan ketika timnas juga kan Bung Jurgen sering mengatakan siapa kita Indonesia seperti itu. Betul. Makanya yang teman-teman banyak nggak tahu, saya tadinya udah minta kalau bukan timnas saya nggak usah siaran. Karena timnas tuh enak, kita pokoknya berpihak aja sama Indonesia gitu. Betul. Tapi kalau klub, apalagi klub lokal, serba salah bosku. Saya ke Bandung sekarang disangka The Jack, saya ke Jakarta disangka Viking, saya ke Medan dibilang lu mah udah berkhianat dari Sumatera Utara. Coba lu bayangin. Nah makanya langsung kita tanya nih ya. Jadi Valentino Simanjuntak besar, kecil, sampai kiprah sekarang di Jakarta ya. Tapi pendidikan, masa kuliah kan nggak bisa dilupakan tuh di Bandung. Tapi dari namanya kita tahu dia orang Batak. Jadi secara emosional PSMS, Persib atau Persija nih Valentino Simanjuntak? Boleh dijawab, Bung. Kalau saya tebak PSMS.
secara emosional dalam arti apa nih? Secara emosionalnya? Iya, mendukungnya gitu, aslinya gitu loh. Karena Untuk kalau ya gimana? kalau gua waktu gua kecil nggak tahu apa-apa ya. Waktu gua kecil nggak tahu apa-apa. Karena gua orang Batak. Ingat bapak saya dulu pernah ngajak saya ke Senayan nonton zaman Iwan Karo-Karo. Ya didikannya adalah didikan bahwa lu orang Batak, dukungnya PSMS Medan. Padahal saya dulu lebih dekat rumahnya ke PSDS Deli Serdang. Atau kisah-kisah yang dulu sebenarnya Harimau Tapanuli kan gitu. Tapi poinnya adalah ya kalau kita masih lugu intinya kan itu kedaerahan kita. Udah PSMS Medan kan gitu kan. Ya dong. Gitu ya, loh. Betul. Tapi ketika sekarang ditanya entah kenapa kok, dan juga Kang Gus dulu, saya jujur ya, nggak ada tuh sekarang saya kegeregetan saya ke klub A atau ke klub B beneran, nggak ada, nggak tahu kenapa. Tapi kalau timnas iya, tapi saya beruntung saya bisa lumayan mematikan rasa itu gitu karena profesi sekarang kan sebagai komentator. Jadi objektif ya. Sekarang yang kita aja udah nggak ada rasanya gitu masih dibilang lu ini, lu itu. Ya apalagi kalau emang ketahuan kayak kemarin lah Argentina Brazil, pasti kerasa gue lebih ke Argentina. Waktu saya bawain. Kenapa? Anak saya namanya Lionel gara-gara Lionel Messi. Kirain Lionel Richie inspirasinya. Oke, Bung. Ya, stand up komedi. Oke, berarti sekarang kalau misalkan ada tawaran lagi jadi komentator liga dari stasiun televisi, Bung mau tolak atau mau diambil? Jujur gue sebenarnya udah pengen di belakang layar sih. Tapi karena pandemi udah 2 tahun, gue masih butuh duit nih. Oke. Nanti mau diterima ya. Jadi kalau misalnya tawaran datang, harganya pas, masih gue terima kayaknya. Oke. Nah sekarang Kang Gusdul, siap. Kita tanya ke Bung Valen ya. Jadi sebetulnya perlawanan Valentino Simanjuntak bukan kemarin aja. Saya mengikuti kok waktu Valentino ini setelah mendapat something gitu ya. Melawannya juga cukup bagus. Akhirnya dia mandiri tuh, mendirikan Jebret Media ya. Terus bikin kerjasama dengan Traveluka, dengan Gojek, berangkat sendiri ke stadion, kemana-mana. Itu kan bentuk perlawanan. Dia ditutup, satu keran yang lain, dia nyari lagi sendiri. Dan itu terbukti eksis sampai sekarang. Karena Jebret Media ini bisa mempekerjakan teman-teman jurnalis yang lain gitu. Malah jadi media malah jadi medianya sekarang Jebret gitu ya. Itu sebetulnya cuma sekedar pembuktian Valentino Simanjuntak ya. Karena saya juga punya teman banyak ya, orang Medan, orang Batak. Harus dilawan memang, kalau ditutup harus dilawan. Nah, itu pembuktian aja atau memang obsesi dari dulu pingin punya media sendiri? Itu proses ya, kalau kata Bes kan percaya proses ya kan. Jadi ketika gue jujur ya kok, kalau di bidang komentator ya, jujur, sekarang siapa yang bisa membuat gue merasa punya Cristiano Ronaldo sama Messi siapa? Coba. Dengan segala rasa hormat ya, nggak ada kok. Jadi bagi gue udah 2 kali Panasonic Award, terus gue mau apa nih selain duit ya? Nah, gue justru tertantang dengan Justin. Karena Justin itu gue yang nyaranin untuk dia jadi YouTuber. Tapi dia kan pandit. Nah, gue kan komentator. Sementara sekarang yang lebih laku Eko adalah pandit. Karena komentator lu kalau gamenya nggak ada, lu mau komentatorin footage apa? Karena kan kalau footage kena copyright. Karena gue lawyer haki, jadi gue tahu kan gue bisa kena sue gitu loh. Tapi kalau pandit kan enak. Lu yang penting ada hasil, ada apa lu ngomentarin. Jadi kembali ke pertanyaan lu tadi. Gue justru setelah, kan gini katanya. Kalau leader tuh bukan create follower, tapi create another leader kan. Sama, gue mau menunjukkan gue tuh secure. Jadi gue malah pengen menjadi wadah. Karena industri olahraga ini sering dipandang sangat bukan sebelah mata lagi, tapi seperempat mata. Kalau tanpa pertandingan, acara TV itu nggak mau karena dianggap nggak bisa datengin iklan. Lu lihat deh tayangan olahraga, semua pasti karena ada pertandingannya. Selain itu paling banter adalah berita olahraga setiap hari, bener nggak? Nah, gue pengen membuktikan bahwa kita bisa create
yang namanya program olahraga nggak melulu harus punya rights untuk nayangin pertandingannya. Dan gue nggak bisa sendiri, gue harus bisa punya partner yang mau percaya dan invest ke gue. Karena gue pernah jalanin itu sendiri, tapi lama-lama ketika gue harus ajak orang lain kan cost-nya gue nggak mampu lagi untuk membiayai sendiri. Kemudian gue harus punya teman-teman yang mau gue ajak bareng sebagai talent. Dan gue harus punya kreativitas di belakang layar untuk menciptakan program-program baru yang bisa menjual seperti itu. So far, Dewan Pundit Indonesia sama stand up bola raga ternyata cukup diminatin oleh banyak orang. Dan belum ada yang kepikiran untuk buat itu. Jadi itu proses sih kok. Jadi akhirnya gue mikir sekarang waktunya gue buat create. Dan juga selain create, udah tahun ini PR-nya adalah jualannya. Karena create terus tanpa ada dana, kacau juga. Makanya tahun ini gue lebih fokus nguatin AE gue gitu loh. Untuk gimana sih caranya kita memarketingkan dan menjual program, itu yang menjadi PR. Nah, Kang Gusdul, kalau udah ngomong ini berat kan? Beda kan? Ya, berat, bener. Bener. Jauh teuing euy. Kang Gusdul. Bisa nah heureuy. Enggak, saya juga baru nyadar loh. Bener juga nih. Di level komentator ya. Komentator. Di level komentator kita lihat dari popularitas aja. Follower aja. Nggak ada yang kalau Valentino kan di atas 1 juta ya. Ya. Komentator lain yang nyampe 500.000 aja follower IG-nya nggak ada. Baru nyadar sekarang saya juga. Oke, ke Bung Valen. Bung, ini sepak bola tim kita nggak bicara kompetisi lah, bicara timnas karena lebih ke timnas. Kan kalau dilihat dari prestasi juga melempem pisan nih, Bung. Kira-kira kalau misalkan Bung Jebret ditarik nih jadi ke federasi untuk memperbaiki sepak bola nasional ini, mau nggak sih kira-kira nih apa nih yang harus diperbaiki di federasi ini? Eko mau jawab gitu, Eko. Ayo Bung, kira-kira federasi ini kacau bisa nih, kira-kira gimana nih Bung? Sebelum Valen jawab nih, Kang Gusdul, sebelum Valen jawab ya, banyak yang nggak tahu juga Valentino ini terlibat juga dalam organisasi olahraga. Valentino ini bekas pejabat di APPI. APPI awal-awal Asosiasi Pemain, ini Valentino Simanjuntak. Ya, oke, itu di APPI. Saya yang nanya, mau nggak ke federasi, ke PSSI? Maksud saya seperti itu. Nggak mau. Nggak. Kenapa? Alasannya? Kan sepak bola. Alasannya kenapa nggak mau? Untuk jadi di dalam federasi? Ya, memperbaiki, ya kan biar maju sepak bolanya, nggak jalan di tempat terus. Saya rasa timnas itu jalan di tempat. Saya seorang gitu ya, untuk berada di dalam lingkaran yang saya sudah sangat pahami dalam 10 tahun terakhir, bagi saya malah membuat saya itu malah nanti nggak bisa berkontribusi di sana. Oke. Jadi, yang dipahaminya banyak negatifnya atau gimana nih? Yang dipahaminya bahwa tidak satu visi lah, tidak satu visi. Tidak satu visi, oke. Kang Eko gimana nih? Tidak satu visi katanya, jadi nggak mau. Jadi saya sepakat. Jadi jangan jauh-jauh. Setiap kali pemilihan ketua umum ya, ketua umum itu kan paketnya itu kan nggak segerbong. Nanti dia tuh bawa gerbong ketika dia jadi ya. Kalau misalkan satu visi mah betul yang kata Valen ucapkan, konsolidasi itu dari sekarang harusnya, bukan nanti ketika udah jadi. Yang ada nanti kalau udah jadi itu dagang, bukan dagang sapi lagi, dagang apa ya? Dagang kapling, dagang jatah. Nah, itu ngeri itu. Tapi Eko mau nggak di PSSI? Nah, tuh ditanya, Eko mau nggak? Saya tahun 2017 awal-awal Pak Edi Rahmayadi, saya itu sebetulnya diajakin masuk ya. Ada namanya Pak John Fresley Hutayan ya. Dia itu kepala divisi kepatuhan dan integritas PSSI. Saya diajakin, kami udah ketemuan di Graha Brojo Negoro, Sumantri Brojo Negoro. Tapi jawaban saya adalah, Pak, saya siap bantu Bapak, tapi nama saya nggak usah dimasukin ke kepengurusan gitu loh. Jadi kalau kontribusi saya sebagai orang Indonesia suka bola, siap dari manapun ya. Kok tumben seorang Eko nggak mau namanya yang Eko E-nya 3 itu ditaruh di dalam?
Iya, justru itu. Kenapa nggak mau? Ada apa? Jawab dong. Itulah uniknya PSSI. Karena saya tahu bahwa zamannya Pak Edi ini ada tujuan lain gitu ya. Terbukti ya, ketua umumnya meninggalkan PSSI untuk jadi gubernur Sumatera Utara. Ya, ada salah seperti itulah. Jadi saya itu cuma mau sama orang-orang yang total gitu aja. Lah kan yang sekarang Jawa Barat, orang Jawa Barat, kenapa Eko nggak mau bantu? Ya, nanti lah ya. Pokoknya sekarang belum, jawabannya sama dengan Valen lah. Belum mau, bukan nggak mau, belum mau. Kenapa jawabannya cuma nama Kang Emil kalau di IG nggak sama Pak Iwan? Oh, ayo. Aku emang ngomong apa tentang sama Ridwan Kamil? Ya kan suka balas, ya kan suka dikomen-komenin, dua-duanya kan suka ngomen, dia suka ngomen. Kenapa lebih dekatnya ke Kang Emil? Padahal kan lebih banyak cuitannya tentang bola. Harusnya lebih dekat ke Pak Iwan. Karena gini, ini rasional ya. Karena secara politis, kalau komunikasi sama Iwan Bule, mungkin kita hanya bicara di level regional, Jabar 1 nanti ya. Tapi kalau saya DM-an sama Emil, kita bicara konteksnya targetnya nasional. RI 1 itu aja. Karena Eko Maung tuh udah nggak bisa diomongin di Jawa Barat sama Bandung. Kang Gus Dul, saya udah wakilin ya. Oke, udah nggak apa-apa. Ini saya ke Kang Eko. Katanya Kang Eko kalau misalkan jadi komisaris PT PBB mau nggak? Nggak mau saya. Kenapa? Itu kan di Bandung juga. Iya, karena saya kan pernah jadi media officer dulu ya di PT PBB ya, berapa tahun ya. Dan saya karena dalamnya tahu dalamnya udah tahu. Saya sih nggak ngomong seperti itu, cuma saya menikmati betul bahwa kalau kita mendukung Persib gitu ya, justru jangan sampai kita dapat uang dari Persibnya itu loh, dari PT PBB-nya. Kalau misalkan ditawarin, Eko mendingan jadi pengurus bola, mendingan jadi pengurusnya Persija atau Persib. Saya mendingan jadi pengurusnya Persija. Saya bisa kerja benar buat Persija, tapi hati saya buat Persib. Kalau Persijanya nggak setuju, hatinya buat Persija, ya udah saya keluar dari Persija, udah gampang kan? Oh gitu sih. Jadi kalau buat Persib enakan jadi supporter, jadi bobotoh. Jadi itu aja yang buat di clickbait depannya ya, yang itu aja. Siap. Oke. Tapi ini menarik nih Kang Gus Dul. Ini menarik karena gini. Ketika kita mempekerjakan orang yang sudah pakai hati, itu ada baik ada jeleknya. Ya, jadi kalau baiknya tentu dia wholeheartedly, jadi lo nggak dibayar pun nggak apa-apa, gitu. Tapi emosionalnya terlalu melankolis romantis gitu loh. Jadi lo nggak bisa berpikir yang memang lebih ke profesional. Misalnya, nanti lo harus pilih nih pemain yang ini, yang A atau yang B. Yang A katakanlah disukai oleh warga asli. Yang B adalah pemain luar sebenarnya, dari luar kota lah. Tapi memang secara statistik yang dari luar ini mungkin lebih cocok sekarang gitu. Nah, ketika lo pakai rasa, pasti lo akan bela-belain yang lokal dong. Betul. Gitu. Betul, Mang Gus Dul. Tapi di sisi lain, sebaliknya ketika lo profesional, ya lo memang kelihatannya jadinya wah lu nggak pakai hati lu segala macam. Tapi di sisi positifnya dia bisa lihat secara rasional. Contoh gampangnya kameramen saya. Kameramen saya pernah saya bawa waktu saya keliling stadion, satu orang yang ngerti bola. Ketika ketemu pemain-pemain yang saya kenal, norak. Jadi nggak video. Minta foto, tanda tangan segala macam. Tapi waktu saya bawa kameramen yang dia klub A sama B aja nggak tahu siapa yang main. Dia fokus aja ngambil gambar. Terakhir saya tanya, lu tahu nggak yang Persib yang mana? Nggak tahu. Lu tahu nggak yang Arema yang mana? Nggak tahu. Pokoknya gue kan ngambil gambar aja. Itu contohnya. Nah, Kang Gus Dul, ini dikit Kang Gus Dul tentang yang tadi ya. Kan kalau kita bekerja itu kan juga ada yang namanya etika sama loyalitas sama atasan pimpinan ya. Misalkan saya kerja di PT PBB, ya nggak mungkin kalau saya nggak setuju tiba-tiba di medsos kan ngomong, wah ini nggak benar, itu nggak benar, nggak mungkin kan. Dan itu sangat mengganggu ke bobotohan saya gitu. Itu salah satunya gitu. Jadi lebih baik kalau kita ngomongin Persib, lebih baik di luar. Lebih baik jadi supporter. Lebih baik jadi supporter, jadi enak nekennya gitu ya. Ya nggak selalu neken sih. Kan kalau hal bagus kita apresiasi juga. Kalian berdua kenapa emang sering dikritik juga sama bobotoh? Ya, karena beda visi. Oh. Iya, sama beda visi sama manajemen beda visi. Oke. Itu jawabannya. Tapi emang
netizen selalu berada bersama dengan manajemen, bukannya kadang-kadang juga mereka Enggak. sama? Jadi visinya gini, kalau manajemen kan visinya Persib juara. Kalau Gus Dur visinya Persib. Jadi beda. Beda visi. Ya itu mah keterlaluan lah Kang. Enggak lah, Iya, enggak lah betul. itu. Enggak lah, kami tuh intinya sama-sama pengen Persibnya juara dong, juara jaya Iya. gitu. Ya, betul seperti itulah, Bung. Cuma Jadi, kami ini berusaha mempertahankan ya bahwa Persib ini unik, nggak bisa selalu disikapi secara profesional, rasional. Yang namanya Persib itu tetap harus pakai emosional, tetap harus gitu. Itu Oh, aja iya tadi. ya, Tapi musim ini bagus banget ya tapi ya pemain-pemainnya ya. Kalau Persija boleh lah, klub-klub lain Persija, Bali itu boleh harus rasional boleh. Tapi kalau misalkan saya bicara Persib harus pakai emosional gitu. Ya makanya lu nggak bisa ada di dalam itu kan karena lu Iya, terlalu nggak bisa emosional. makanya. Gini, Bung. Jadi kenapa sering dikritik sama Kenapa, yang lain? Nah, karena kita itu lebih banyak mengkritiknya. Yang akhirnya Daripada mengapresiasi. Iya, lebih banyak mengkritiknya. Saya rasa saya jujur seperti itu. Jadi dikritik aja gitu. Jadi kalau Emang hobi apa emang nyari-nyari? Emang nyari-nyari, dicari. Oh, emang nyari-nyari. Enggak, jadi kalau ada supporter nih ya, kalau ada supporter dibenci Jackmania dan dibenci Bobotoh itu Gus Dul. Iya, betul. Dua-duanya salah satu benci. nih. Harusnya Iya, ini dua-duanya Gus Dul itu. Berarti tapi yang pro banyak juga. Ada banyak lah juga pasti. lah. Berarti kita sama, kita Iya. saya komentator yang begitu. Makanya Valentino Simanjuntak masuk bursa ngobrol-ngobrol ini. Saya jujur aja ya. Tadinya dua lagi itu M Kusnaini sama Bung Toel tadinya. Cuma saya bilang kemarin pas meeting kita coba Valentino Simanjuntak, saya bilang tuh. Ya udahlah. Oke, Bung Paren, Bung Jebret, Kang Eko, terima kasih atas waktunya karena waktunya kita terbatas nih. Terima kasih Bung Jebret. Oke, hatur nuhun Kang Valentino Simanjuntak, semoga sehat selalu. Ya, salam sehat selalu, salam buat keluarga, Bung. Ya, Assalamualaikum. Ya, Makasih, Bang. Sampai ketemu lagi. Thank you kok. Thank you Kang Gus Dul, thank you Bobotoh TV. Sama-sama, Bung. Terima kasih. Kang Eko, terima kasih ya. Hatur nuhun Kang Usdul. Oke, itulah obrolan singkat tapi penuh isi di Buricak Burinong Bobotoh TV. Jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya dan notifikasi loncengnya dinyalakan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum.